Misalnya kasus kematian seorang dokter di Semarang yang diduga akibat bullying menandakan belum adanya perubahan pada sistem pendidikan dokter Indonesia. Dan untuk membahasnya sudah bergabung sama kami ada juru bicara Kementerian Kesehatan, ada Bapak Muhammad Syahril Mansyur. Selamat sore Pak Syahril. Dan pemirsa, kami juga sudah mengundang dari pihak kepolisian baik dari Polda Jawa Tengah maupun Polrestabes Semarang, namun belum ada yang bersedia untuk memenuhi undangan kami berdialog. Kami sapa kembali Pak Syahril, terima kasih, selamat sore telah bergabung bersama kami. Pak, kita tahu bahwa setahun lalu Menkes sudah mengatakan bahwa bullying di dunia kesehatan itu bukan hal yang baru. Dan kita tidak pernah mengira bahwa dampaknya akan sedemikian seperti apa yang kita lihat hari ini. Artinya bahwa undang-undang kesehatan itu tidak terlalu berpengaruhkah terhadap perbaikan-perbaikan di dunia kesehatan? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bela sungkawa yang mendalam ya atas meninggalnya teman sejawat Dr. Aulia. Menjawab ini kita memang sudah menetapkan Undang-Undang Kesehatan ya tahun 2023. Tujuan dari Undang-Undang Kesehatan adalah memberikan suatu penguatan, kemudian penyempurnaan dan perbaikan untuk sistem kesehatan di Indonesia. Salah satu yang dibuat dalam undang-undang itu adalah tentang pendidikan kedokteran ya. Nah, di dalam Undang-Undang Kesehatan itu yang diturunkan juga dengan peraturan pemerintah itu memuat tentang bagaimana kita harus meniadakan perundungan atau bullying di sistem pendidikan kedokteran. Seperti kita ketahui bersama, di beberapa fakultas kedokteran di Indonesia memang ada beberapa center pendidikan atau beberapa prodi, program itu ada yang masih terdengar, tercatat atau disampaikan laporannya tentang perundungan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan sebetulnya sudah mengeluarkan instruksi Menteri Kesehatan di mana mengatur bagaimana perundungan ini dicegah dan ditangani apabila terjadi di sistem pendidikan di Indonesia, yaitu untuk peserta didik, kemudian untuk pendidiknya atau dosen, kemudian untuk manajemen rumah sakit dan untuk pegawai rumah sakit yang berkecimpung di dalam sistem pendidikan itu. Nah, harapannya ini semua menjamin sistem pendidikan ini berjalan profesional dan berbudaya gitu Pak. Pak Syahril, artinya bahwa kalau misalnya Kementerian Kesehatan sendiri sudah menelusuri adanya bullying atau perundungan mulai dari sekolahnya, kemudian juga saat koasnya, semasif itukah artinya bahwa perundungan di dunia kesehatan dalam hal ini bahwa seorang mahasiswa begitu yang mau menempuh pendidikan dokter ataupun dokter muda yang harus berhadapan di rumah sakit itu harus mengalami ini artinya Pak? Sebetulnya tidak ya, makanya dibuat Undang-Undang Kesehatan salah satunya termasuk instruksi Menteri Kesehatan untuk meniadakan itu yang masih bisa atau masih ada terjadi di beberapa tempat. Nah untuk itu dengan instruksi Menteri Kesehatan tadi itu betul-betul ya kita membuat satu sistem di mana semua peserta didik atau keluarga atau siapapun boleh melaporkan dan dijamin kerahasiaan dan secara hukum dilindungi. Nah dari situlah kita bisa melihat atau mendapatkan informasi di mana terjadi suatu perundungan. Untuk itu kita menurunkan tim yang dibawa kepemimpinan Inspektorat Jenderal namanya ya, untuk melihat laporan tadi dan mendalami atau melakukan investigasi kejadian dari perundungan itu, termasuk yang ada di Semarang ini ya. Karena ini kan masih dalam kasus investigasi kepolisian ya. Baik. Pak Syahril, kita mau memperjelas apa kemudian yang akan dilakukan, tapi kita ke informasi terkait dengan hal ini, di mana Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa unsur senioritas tidak bisa dihindari dalam lingkungan mahasiswa kedokteran. Meski demikian, harus ada etika dan norma yang ditegakkan dalam profesi kedokteran. Ia juga mengatakan, biasa undang-undang kesehatan yang baru diharapkan bisa mengendalikan kemungkinan terjadinya bullying. Pendidikan spesialis berbasis rumah sakit. Ya, ini mudah-mudahan nanti akan bisa mempercepat dan juga semakin lebar lapangan peluang untuk dibuka, itu bisa mengurangi beban stres dari mereka yang mengambil pendidikan spesial. Tapi ini berarti masalahnya di perilaku ya Pak, kayak modal ada senioritas, bullying yang menghilangkan ini dalam budaya. Ya, ini gimana nih Pak? Kalau menurut saya sih semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti menghendaki adanya struktur senioritas hierarki senioritas itu, karena misalnya
Fakultas Kedokteran itu pendidik profesi dokter itu tidak bisa dihindari karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlaku. Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu termasuk kedokteran. Kemungkinannya gimana nih Pak? Apakah misalnya pemerintah bisa mendorong supaya ada semacam sekarang norma kan gitu? Dengan ada undang-undang yang baru, undang-undang kesehatan yang baru, kan posisi pemerintah sangat kuat untuk bisa mengendalikan, bisa membatasi kemungkinan terjadi praktek-praktek seniority kompleks itu. Artinya mungkin bisa diatur ya Pak? Yuk. Makasih ya Pak. Ya itu dia, Mesa, statement dari Menko PMK terkait dengan praktek bully yang terjadi di dunia kesehatan, dalam hal ini pendidikan kedokteran. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita dengan Pak Syahril. Pak Syahril, tadi juga Pak Menko bilang bahwa undang-undang kesehatannya diharapkan mampu menghilangkan bullying. Tapi kan sudah setahun Pak. Artinya bahwa sistem seperti apa sih yang dijanjikan di undang-undang kesehatan itu agar tidak ada lagi bullying di dunia kesehatan? Ya, jadi di Undang-Undang Kesehatan itu menjamin ya bahwasanya tidak akan ada perundungan atau bullying di sistem pendidikan. Dengan cara bagaimana antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Kesehatan yang melakukan kolaborasi pendidikan kedokteran ini memberikan suatu suasana yang kondusif untuk pendidikan ini. Tadi kalau disampaikan oleh Menko PMK tentang senioritas kompleks, itu memang bisa terjadi dan memang di mana-mana senioritas itu ada. Hanya saja proporsional atau profesional atau tidak. Nah, yang dimaksud dengan profesional itu adalah memang profesinya harus dijaga senioritasnya, tetapi harus ada etika, kemudian ada norma. Nah, di dalam instruksi Menteri Kesehatan menjamin itu kan ada 4 ya bullying dikategorikan. Satu bullying yang dengan kategori verbal ya, dengan ucapan, ya, memaki-maki, kemudian memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang tidak etis dan seterusnya dengan ucapan-ucapan. Yang kedua dengan tulisan-tulisan, ya, dia menulis macam-macam gitu, membuli. Kemudian ada juga yang di luar itu, Pak, ya, contohnya memperlakukan juniornya dengan jam kerja yang berlebihan atau memberi tugas-tugas juniornya yang di luar dengan tugas profesionalnya. Ya, itulah yang akan menambah beban. Bukan hanya beban pekerjaan, tapi juga stres bagi juniornya apabila mendapatkan ini. Nah, untuk itulah undang-undang ini atau juga dengan instruksi Menteri Kesehatan menjamin ini. Dalam hal ini punishment yang akan diberikan seperti apa, Pak? Nah, ini ada 3 ya hukumannya ya. Jadi apabila nanti terbukti, contohnya peserta didik atau pendidik dosennya atau manajemen rumah sakit atau pegawai rumah sakit melakukan tindakan bullying, maka ada 3 kategori sanksi ya. Satu sanksi ringan, sedang, dan berat. Gitu. Jadi bisa diberlakukan kepada ke-4 unsur tadi gitu, Mas. Yang paling parah adalah dari sanksi ini? Yang paling parah untuk peserta didik, ya peserta didik itu bisa dikembalikan ke fakultasnya atau diminta dikeluarkan, tidak lagi melanjutkan pendidikan. Nah, itu ada kategorinya kalau yang berat ya. Kemudian bagi direktur rumah sakit itu bisa dilakukan grounded, ya, atau dia dilepaskan jabatan sebagai direktur. Kemudian pendidik, ya, dosen itu juga diberikan satu hukuman apabila dia melakukan itu, sampai dia tidak boleh lagi menjadi pendidik di rumah sakit itu. Gitu, ini kan menjadi apa ya? Menjadi aib lah bagi kita kalau misalnya peserta didik sampai sebegitu stresnya sampai harus mengakhiri hidupnya sendiri begitu di tengah kekurangan dokter kita yang sedemikian rupa. Betul. Ya Pak ya. Nah, dalam hal ini kemudian apa yang dilakukan Kemenkes dalam spesifik di kasus ini Pak? Ya, pertama harus berkoordinasi, berkolaborasi, sinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya yang membawahi Fakultas Kedokteran. Nah, karena Fakultas Kedokteran ini kan prakteknya di rumah sakit. Di rumah sakit ini milik Kementerian Kesehatan. Jadi dua-duanya harus sinergis ya. Untuk melakukan menjamin sistem pendidikan. Itu yang pertama ya. Termasuk kepada pemerintah daerah di mana rumah sakit umum daerahnya yang dipakai sebagai rumah sakit pendidikan. Jadi betul-betul harus sejalan dalam menciptakan ini. Itulah.
Baik, di banyak kasus Pak, di banyak kasus kita melihat bahwa baik itu dari pihak institusi-institusi terkait biasanya agak denial terkait dengan hal ini. Misalnya, ini salah satunya adalah Undip yang telah memberikan klarifikasi soal kematian korban yang diduga ini bukan karena bunuh diri atau bullying, tapi karena saraf kejepit. Sementara dari polisi sendiri menemukan adanya barang bukti berupa buku harian yang adanya keluhan, kemudian juga beban-beban yang ia katakan begitulah ya di dalam buku itu. Tanggapan Anda bagaimana kalau melihat hal ini? Ya, artinya semua pihak yang terkait boleh memberikan informasi atau keterangan. Tetapi karena ini sudah juga masuk ke ranah hukum, maka kita kembalikan kepada proses hukum yang berlangsung ya. Karena ini masih dalam investigasi pendalaman, maka kita menunggu ya kepada pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Nah, khusus Kementerian Kesehatan, karena kita ingin tidak terjadi dampak bullying ke depan, maka dengan bukti awal adanya di buku harian itu, kita untuk memberikan pelayanan pendidikan atau prodi pendidikan di Rumah Sakit Karyadi ini dihentikan sementara selama masa pendalaman ini, dengan maksud membuat suatu kondusivitas dalam menemukan hal-hal yang memang objektif, sehingga kita akan mengambil kesimpulan serta tindak lanjut yang memang proporsional. Baik, siapa saja Pak kemudian yang akan didalami atau ditanyakan untuk menginvestigasi kasus ini Pak? Ya, tadi kan 4 tadi Pak ya. Satu peserta didik. Peserta didik itu bisa yang satu level ya, atau di bawahnya atau seniornya, itu ya. Itu kan banyak nanti bukti-bukti yang bisa dicari di sana. Yang kedua dosennya atau staf pendidiknya ya. Kemudian pihak rumah sakit, direksinya, dan juga pegawai atau petugas kesehatan yang ada di lingkungan rumah sakit itu. Itulah yang bisa dimintai keterangan-keterangan yang nanti mengarah apakah ada bullying atau tidak. Baik. Untuk menginvestigasi ini butuh berapa lama Pak sampai akhirnya keluar punishment atau misalnya keluar rekomendasi atau output yang dihasilkan? Ya, mudah-mudahan 1 minggu ya. 1 minggu mulai hari ini ke depan 1 minggu kita akan mengeluarkan suatu informasi hasil pendalaman dari Kementerian Kesehatan sambil bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menentukan penyebab-penyebab kematian yang terjadi pada teman sejawat kita ini gitu Pak. Baik, terakhir Pak, terkait dengan bullying yang Anda katakan bahwa ini sudah terjadi sebenarnya lama dan sudah ada di mana-mana, sudah berhasil identifikasi. Kita tahu juga bahwa ada buku panduan yang dikeluarkan juga ya, kalau tidak salah oleh Kemenkes terkait dengan praktek bullying begitu ya. Tapi kan buku panduan itu sifatnya hanya hanya sosialisasi begitu. Adakah kemudian langkah-langkah yang diharapkan lebih mempercepat proses perubahan sistem dan budaya di dunia kesehatan ini? Ya, sebetulnya kan kita punya undang-undang kesehatan nih ya. Kemudian ada peraturan pemerintah dan juga ada Permenkes serta instruksi Menteri Kesehatan. Sebetulnya keempat aspek hukum ini sudah sangat kuat ya untuk melakukan pencegahan maupun penanganan apabila terjadi kasus-kasus perundungan. Nah, tinggal kita detailkan secara kasus per kasus gitu Mas ya. Baik Pak Syahril, terima kasih banyak atas informasi dan juga perbincangan singkat kita sore hari ini. Semoga kita harapkan nanti akan ada hasil yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesehatan terkait dengan kasus kali ini, dan ini semoga tidak akan terulang lagi jika benar ini merupakan akibat dari kasus bullying. Terima kasih Pak Syahril.